Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Well, everybody, my students, how are you today? Today we'll come back to English literature for grade 11 MA plus Abu Hurairah Mataram. Today we are going to study about present simple. Okay, in the chapter 1, inshallah we're going to study about simple present tense. So, anak-anak santri sekalian, pada pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Bagian-bagian apa saja yang harus kita pelajari? Here we go. Pertama, form and basic meaning of the simple present tense. Bentuk-bentuk dan makna dasar dari simple present tense. Kemudian using frequency adverb, kita akan membahas kata keterangan waktu, ya, always, usually, often, and so on. And number 3, other frequency expressions. Then number 4, using frequency adverbs with be. Kita akan membahas penggunaan kata keterangan waktu dengan to be, ya, dengan to be. And then number 5, spelling and pronunciation of final es. Bagaimana kita mengeja dan melafalkan kata-kata yang berakhiran es. And then number 6, adding final s or es towards that end in y. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kaidah-kaidah ketika itu kata itu berakhiran y dan kapan ditambah s dan kapan ditambah es. Saya rasa mungkin ini pelajaran yang mudah dan sudah dipelajari ketika SMP dulu. Tapi tidak apa-apa, kita akan mengulang supaya tidak lupa. Next, irregular singular verbs. Has, does, and goes. Irregular singular verb. Kata kerja singular artinya satu atau lawan katanya dari jamak tunggal, ya. Kadang-kadang lupa bahasa Indonesianya. Kata kerja tunggal yang tidak beraturan, ya. Irregular, tidak beraturan. Number 8, spelling and pronunciation of final s or es. Ejaan atau pronunciation, lafal. Bagaimana ketika kata itu ditambah s atau es. And then 9, the simple present negatif. Bentuk negatifnya gimana? Kalimat negatif di sini, ya. And number 10, the simple present yes, no questions. Dan kita akan mempelajari bagaimana kita membentuk atau membuat kalimat yang jawabannya yes dan no, ya. And then the simple present asking information questions with where. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana kita meminta informasi dengan kata tanya where, ya. Number 12, I'm sorry. The simple present asking information question with when, ya. Bagaimana kita bertanya dengan kata when. And then summary information question with be and do.
kalimat-kalimat tanya dengan menggunakan kata bantu, kata kerja be dan do. Okay, next. Here we go. Form and the basic meaning of the simple present tense. Okay, he walks. He walks. Ini artinya dia laki-laki berjalan. Inilah bentuk dasar dari simple present. Simple present seperti yang kalian sudah ketahui bahwasanya simple itu kalau dari segi katanya artinya simple artinya sederhana, present sekarang, kemudian tense bentuk waktu ya. Kalau kita urut-urutkan artinya ini simple, sederhana, sekarang bentuk waktu. Tapi bahasa Inggris itu diterjemahkan dari belakang. Bentuk waktu sekarang sederhana, begitu ya. Jadi dia bentuk waktunya bukan kemarin, begitu ya, atau bukan sedang. Insya Allah dengan contoh kita akan lebih sempurna untuk memahaminya. Oke, kita kembali ke he walks ya. He walks, dia berjalan. Kapan dia berjalan? Bukan sedang berjalan ini. Simple, pernyataan umum. Ya, nanti kita akan bahas insya Allah bagaimana kita menggunakan atau kapan digunakan simple present. And then singular and plural. Kita akan membahas bentuk katanya atau personal pronounnya ya. Ini singular. Kapan itu perbedaan kata kerjanya ketika subjeknya ini singular atau tunggal, kemudian subjeknya jamak. Apa perbedaannya? Ini kalau I itu termasuk singular ya. The first person, I walk, itu I. Tidak ada perubahan di kata kerjanya kan? Pluralnya we walk. Ya, ini orang pertama yang ngomong, misalnya saya berjalan, ya, kami, kita berjalan, tidak ada perubahan kan? Bagaimana kalau kata atau orang kedua, you walk, ya. You walk, kamu berjalan, tidak ada perubahan kan? You walk, kalian berjalan, tidak ada perubahan. Kemudian sekarang bagaimana dengan kata atau orang ketiga seperti she, he, it. Ternyata kata kerjanya itu simple present itu selalu berubah ya, selalu berubah kata kerjanya, yaitu ditambah s ya. She walks, he walks, it walks. Ada bacaan she works juga ada ya. He works, it works. Ini perubahannya. Ingat ya. Pokoknya she, he, it itu simple presentnya, kata kerjanya, verbnya itu mesti tambah s. Kalau istilah saya di kelas itu, ini adalah orang-orang yang kehausan. Haus sehingga dia mau minum es begitu. Next. Nah, look at the example. I eat lunch every afternoon. Yeah. I eat lunch every afternoon. Saya makan siang, lunch ya, setiap siang. Oh, lucu ya. Saya makan siang ya, setiap siang. Max drives to work every day. Nah, ingat ini ya.
I ini ya. Tidak ada S-nya. Ketika Max ada S-nya ya. Max drives to work every day. Max itu nyetir ke tempat kerjanya setiap hari. We get up every morning. Kami atau kita bangun setiap pagi. Jane calls Mimi every weekend. Jane itu selalu menghubungi Mimi setiap minggu ini. Oke, setiap minggu. Ini contoh-contohnya ini. Ini adalah contoh dari kalimat simple present yang menunjukkan ini every afternoon, every day, every morning, every weekend. Jadi di sini sekaligus kita dijelaskan kapan digunakan kalimat simple present tense itu. Yaitu ketika kalimat itu menunjukkan habits ya, usual activities ya. Habits itu usual activities, kebiasaan. Gitu ya. And then let's practice. Which one is correct between watch or watches? Sekarang kita lihat mana yang tepat ini, benar. Apakah watch atau watches? Nah, tergantung dari ini. Lihat ya, subjeknya we. Okay, let's check the answer. Ternyata watch. We watch television every day. Okay, next. He sekarang. Subjeknya atau personal pronounnya he. Kalau he yaitu orang yang lagi kehausan. Itu kata rumusnya ya. Yang mana? Which one? The answer? Watch or watches? Okay. Very good. Watches ya. He watches television every day. Watches television. Okay, next. Sekarang we lagi. We kalau ketemu kata it atau its, yang mana? Which one is correct? Okay, we eat lunch at 12 o'clock. Okay. Next. Sorry, the picture is unclear. I covered her. Sorry. Jara blanks walk in the morning. Jara itu berarti ini kata ganti personal pronoun atau subjeknya adalah she ya. Ini she soalnya nih. Ini she ya. Jadi ini termasuk orang-orang yang kehausan, membutuhkan. Yes, takes. Jara takes a walk in the morning. Well, I think it's enough for today, our lesson, and you can try again in your house or find in internet from many kinds of sources. Okay, well, my students, thank you for your attention. Jazakumullah khairan. Thank you for watching. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.